makan bergizi gratis tiap bulan 25 triliun, kan duitnya dari mana? Ya kan? Apa mesti utang? Kan gak lucu, ya kan? Ente kasih gratis, ini anak nanti anak yang bayar. GoTo tidak memanggil tukang ojek untuk menjadi karyawannya. Tidak. Memberikan kesempatan kepada orang-orang, lu mau nggak gue sediain platformnya sehingga lu bisa ngojek, kan gitu. Gue tadi ngobrol sama Om Ferry bro, katanya kalau target pertumbuhan 8% tercapai, dia nazarnya mau pakai jas tiap hari. Pakai jilbab. Kemenku bilang gue nggak bisa lebih dari 5%. Bappenas bilang harus 8%. Ya aku sih kasar aja, 8% enggak semua. Setiap orang yang in charge untuk merunning BUMN itu harusnya ada fit and proper testnya. Ya kan, siapapun dia, kita mau komisaris, mau BOD. Kalau kemarin Om, misalnya ini hal lain lah ya. Kemarin Pak Prabowo mencoba mengumpulkan the biggest konglo di Indonesia. Kayak dulu jadi Crazy Rich Indonesia di istana. Kayak dulu jadi ingat dulu gimana Pak Harto ngumpulin konglo-konglo di Tapos lah untuk ayo dong kontribusi ya kan dalam pajak, dalam membangun lapangan kerja, membantu program-program pemerintah sehingga ada sinergitas gitu. Ya, ini ada pengusaha nasionalis. Kalau Om kan nggak percaya uang ini kan flow like water, kan? Iya, nggak ada nasionalisme katanya. Pak Sumitro kan juga salah satu orang yang percaya dengan itu juga kan. Kalau kita lihat pikiran-pikirannya gitu. Money itu ada gravitasinya di mana dia lari gitu kan. Ya itu tadi bahwa dia akan bergerak menjadi money lagi kan gitu. Kan, ya. Jadi nggak ada lah yang namanya nasionalisme dalam uang. Uang itu adalah suatu universal item yang tidak mempunyai warga negara, ya kan ya. Nah jadi kalau dibilang nasional itu nggak ada. Nah kembali lagi tadi to your question. Konglo ya kan diundang. Ini bukannya jadi simbol Om. Kita ngeliat nih Om. Wah simbol bagus nih Ri. Artinya pemerintah sama dunia usaha yang direpresentasikan oleh the biggest Crazy Rich ini itu inline gitu Om. What do you think? Membacanya gimana Om? Dari versi ini kan pemain market juga ini. Kalau aku ngelihatnya itu adalah suatu keputusasaan. Putus asa, tidak tahu pemerintah harus membuat policy apa, kebijakan apa untuk mengangkat pertumbuhan, menciptakan lapangan kerja, menganggap income per kapita dan sustainable growth. Itu satu kayak desperado ya. Ya kan sampai akhirnya kita mesti manggil orang-orang gitu kan ya Pak gitu, tolongin gue dong Pak kan gitu ya kesannya ya. Nah di situ juga tidak bagus image-nya, beda sama Soeharto loh. Nah, kan, tapi kita nggak usah bahas ide panjang. Nah orang kan begini. Bedanya apa ya? Sekarang kan orang lagi meributkan oligarki. Bahwa negara kita ada di tangan oligarki 9 naga lah, ya kan segala macam. Nah sekarang kan kalau you panggil 9 naga itu, bagi publik yang tidak suka, ingat loh, belum tentu semua publik suka, akan berpendapat, come on man, Anda main mata lagi dengan 9 naga, kan bisa. Ya kan, you are subordinating yourself to 9 naga. Ya kan, padahal kan ini tugas negara menciptakan lapangan kerja, bukan meminta-minta kepada mereka untuk menciptakan lapangan kerja. Apa gunanya Anda punya aparat? Apa gunanya Anda punya ekonom? Kalau Anda sendiri harus minta tolong kepada 9 naga yang notabene tidak disukai oleh masyarakat. Misalnya dengan kasus pagar laut, ya kan itu kan udah satu bombastis ya kan, bahwa mereka tidak bersih atau tidak suci ya kan, cacat lah namanya kan, walaupun alasan politik gitu kan. Nah ini pun pada sendirinya ansih memang harusnya tidak terjadi, karena kembali lagi tugas negara melalui fiscal policy, melalui industrial policy untuk menciptakan lapangan kerja. Kalau Anda tidak sanggup, ya bukan tempatnya kepada oligarki untuk bertanya. Mereka tidak tahu tentang polisi. Yang kedua, Anda punya bank sentral. Melalui kebijakan moneter, suku bunga juga bisa ikut mengangkat pertumbuhan ekonomi. Nah kalau sampai Anda bilang gua harus panggil 9 naga untuk
membangun ekonomi Indonesia, kan konklusinya, come on man, desperado banget. Tapi bukannya negara itu emang butuh pengusaha? Semua negara butuh pengusaha karena drivernya adalah produsen kan ya kan ya. Tapi bukan berarti Anda mengambil mereka lantas di show di publik ya kan bahwa mereka, bos mana ada sih pengusaha yang menolak permintaan Anda? Pastilah dibilang iya. Pak, tolong Pak ya, ciptakan 2000 tenaga kerja tiap bulan. Oke Pak, masa sih Anda bilang, aduh bos, susah bos. Ya kan, bisa-bisa pulang pincang kali berhenti. Gitu. Ya kan, Tapi katanya Aguan mau bantu bikin ini apa housing ya, apartemen buat masyarakat Ya, miskin, Bang Ara. sama Abang Ara Sirait itu. silakan buktikan aja gitu ya kan, kita kan berharap-harap bahwa semua janji-janji pemerintah terbukti ya kan. Tapi kita kan berpikir kan kembali lagi, pengusaha tidak pernah berpikir rugi bos. There is no free lunch dong berarti Om. Nggak ada. Semua pengusaha pikirannya when I put my money $1 today, besok jadi $1 berapa kan gitu. Ya enggak I put my money $1 today, besok I don't know where the money is. Ya kan itu hukum-hukum bisnis gitu lah, masuk akal enggak? Jangan-jangan juga IKN dulu mulainya begitu kan, dipanggil di naga-naga Aguan, TW dan segala macam. Bro, tolong bikin kan. Yang mana mereka bisa oh nggak mungkin Pak. Ya jelas lah. Oke bos. Ya. Gitu ya. Ntar mau urusan belakangan. Ya kan? Ya kan? Ya, itulah ya. Kita mesti paham lah kan kayak gitu. Oh ya, keputusasaan itu kan artinya sudah melakukan banyak hal, tidak punya impact, akhirnya mengambil langkah itu berarti. Bisa. Nah itulah makanya saya bilang pemerintah harus merevisi kembali kebijakan-kebijakannya, ya kan? Karena ada yang namanya budget constraint, kendala budget. Misalnya mau makan bergizi gratis tiap bulan 25 triliun, kan duitnya dari mana? Ya kan? Apa mesti utang? Kan gak lucu, ya kan? Ente kasih gratis, ini anak nanti anak yang bayar. Namanya utang kan? Atau naikin PPN. Artinya ente kasih makan anak gue gratis, emaknya yang bayar. Kan aja. Ya kan ya? Gak ada yang gratis kan ya? Nah oleh karena itu lebih bagus dirasionalisasi. Ya kan? Kalau yang paling baru dia misalnya ini kan juga bagus juga buat rakyat kecil. Ojek online deh, apa mitra ojek online dan kurir motor dapat THR nih. Mana diumumin sama presiden. Gimana what do you think, Om? Ya nggak bisa, itu merusak iklim bisnis. Ya kan kenapa? Karena model bisnis mereka, hubungan mereka ojek dengan ojekkersnya ya, kayak Grab ya, dengan ojek online-nya, itu kan hubungan kemitraan. Ya kan hubungan berpasangan, bukan hubungan industrial, buruh dan majikan. Ya si GoTo tidak memanggil tukang ojek untuk menjadi karyawannya. Tidak. Memberikan kesempatan kepada orang-orang, lu mau nggak gue sediain platformnya sehingga lu bisa ngojek kan gitu. Nggak ada hubungan saya meng-hire Anda sebagai karyawan. Jadi tidak ada alasan untuk memberikan upah atau THR. Kan gitu. Nah, dasar hukumnya untuk dipaksa memberikan THR tidak ada. Simpel, gue tuh bilang, come on man, EBITDA gue udah hijau. Tapi bottom line gue masih merah bos. Gimana gue mesti ngasih THR? Kan ini namanya startup kan pasti bleeding. Ya kan? Nggak langsung startup itu make money. Mungkin masih 3, 4, 5 tahun lagi baru bottom line-nya hijau. Dan itu pun setelah hijau nggak bisa dipaksa ngasih THR. Karena ini tidak masuk undang-undang tenaga kerja. Kemitraan. Ya, ini adalah kemitraan. Bukan hubungan industrial buruh dan majikan. Yang bisa dipaksa. Nah kalau memang hubungan industrial buruh dan majikan dia tidak bayar THR sementara aturannya ada, baru dia bisa disalahkan. Kan gitu, kayak kita lah gandengan ya kan bos, ya kan gue punya motor nih, ya kan lu mau pakai nggak nih motor, pakai silakan. Berapa duitan ngaku ya? Ya, masa aku ditodong? Lu mesti bayar THR sama dia. Nah, hubungan gue kan dia pakai motor gue. Tapi ini kan kebijakan yang sangat dinanti dan diapresiasi oleh jutaan pengendara boleh ojek online aja, gitu. tapi What itu do you kan think? Apakah ini cuma sekedar populis kebijakan populis ini atau sebenarnya punya kan, makna? Aku melihatnya tidak paham, ya kan, ketidakpahaman akan hubungan industrial dengan hubungan kemitraan, bisa aja tidak paham. Dan yang kedua bisa juga paham, ya kan, tapi dipaksakan untuk show to the world, ya kan, I am fighting on the side of buruh.
Bisa aja gitu kan. Lihat nih, gue sangat care dengan buruh kan bisa. Ya kan, tapi bisa juga emang karena nggak paham gitu loh. Ini nggak ada, kita gini lah. Dengan kasus kayak begini, ini bukan nama baik Indonesia loh sebagai tanah investasi. Ya kan, ini malah merusak citra Indonesia. Artinya apa? Kepastian hukum tidak ada, bos. Kan orang sekarang kan maunya kepastian hukum. Gue nggak akan invest in your country kalau regulasinya aja berubah-berubah. Ya kan? Itu dampaknya bisa sampai segitu tuh. Ya, I tell you a story. Aku pernah bangun PLTBM, pembangkit listrik tenaga biomass di Kapuas. Pada waktu itu rate PPA-nya adalah 17,55 sen. Dan aku jalan ke Kapuas 10 megawatt karena ditelepon oleh bupatinya, Ben Ibrahim. Aku bilang, Pak, aku masuk RUPTL. Berarti kan nggak liar IPP aku. Nah begitu mau tanda tangan PPA sama PLN dengan rate 17,55 sen untuk my IPP, Yonan menggantikan Sudirman Said. Menteri yang baru ini merubah PPA rate-nya jadi 7,59 sen. I get burn lah. Oh. Gue rugi dong. Cost of production gue 11 sen. Rugi sejak dalam pikiran tuh Om udah ya. Nah iya kan, Dalam artinya pikiran aja apa? udah rugi tuh. Investor kan kapok. Gue udah keluar duit untuk land clearing. Gue udah keluar duit untuk feasibility study. Gue udah keluar duit untuk warawiri ngurus license. Tiba-tiba begitu mau tanda tangan PPA dengan PLN, rate-nya lu terubah. Gue nggak bisa terus. Nah siapa yang percaya dengan negeri ini kalau memang tidak ada kepastian hukum? Kan gitu. Ya kan? It's very easy to understand it. You don't have to go to school. And this is the fact. Nah makanya aku bilang kembali lagi, orang mau invest di sini kalau ada rule of law. Kalau setiap kali you can change the regulation, I don't know where to go, kata investor kan. Jadi makanya kita sangat minim sekali FDI yang masuk ke kita. Ini apa jadi dengan kayak begitu target pertumbuhan ekonomi 8% ini gimana kabarnya Om? Iya katanya Om, gue tadi ngobrol sama Om Ferry bro. Katanya kalau target pertumbuhan 8% tercapai, dia nazarnya mau pakai jas tiap hari. Pakai jilbab. Iya. Baru gue halusin kan Ya nggak mungkin lah, ekor kita kan 6,7 bos. Ya kan berapa puluh ribu triliun yang kita butuhkan untuk investasi. Sehingga economic growth kita bisa terangkat dari 5% 7%. Nggak mungkin atau susah Om? Nggak mungkin, bukan susah, nggak mungkin. We have no money in the very first place. Dan FDI tidak ada yang tertarik untuk masuk ke Indonesia. Ya kan bukan tidak ada, sangat minim sekali ya. Mereka lebih prefer lari ke Vietnam, ya kan ke Malaysia ketimbang ke Indonesia. Secara komparatif ya. Nah yang ketiga lagi kembali lagi, it is gapnya terlalu tinggi ya kan dari 5% ke 8%. Even sampai tahun 2030 pun aku nggak yakin bisa tercapai 8%. Contoh Jokowi 10 tahun mencanangkan 7% bos. Dan dia jor-joran bangun infrastruktur. Kita nggak bergerak dari 5%. Utang naik 3 kali lipat loh. Nah sekarang mau 8% dari mana? Sementara kita udah limited, utang kita udah nggak bisa lebih tinggi. Karena debt service ratio kita tinggi dalam APBN. Jadi nggak masuk akal gitu loh ya. Nah kemarin kan rapat DPR jadi batal ya. Kemenku bilang gue nggak bisa lebih dari 5%. Bappenas bilang harus 8%. Ya aku sih kasar aja, 8% enggak semua. Aduh. Nggak masuk akal. 8% das. Ya sorry itu saya lihat ya. Bos dari 5% ke 5,1 ke 5,2 aja susah bos. Karena tadi produktivitas kita rendah. Wajah ekonomi kita adalah wajah yang dualistik. Di satu sisi 60% tradisional UMKM, 60% outputnya terhadap GDP. Om menyebutkan ada perlu restructuring dalam perekonomian gitu kan, artinya kan dalam wajah ekonomi. Reformasi struktural. Reformasi struktural kan. Iya. Nah kalau di negara-negara apa namanya yang Maju. pertumbuhan ekonominya advance gitu, itu strukturnya kayak gimana?
Ya mereka tuh basically udah modern ya, manufacturing modern ya kan, UMKM yang nggak kayak kita lah, ada pasar tumpah, tukang bakso di jalanan, ya kan mana ada di Amsterdam gitu kan, orang dagang ketupat pinggir jalan, dagang lontong kan nggak ada ya kan. Istilahnya mereka udah modernize ya, ekonomi mereka, pertumbuhan mereka juga walaupun rendah 1-2%, tapi income per kapita mereka udah 50.000 ya kan, mereka nggak bisa growing lebih tinggi lagi gitu loh ya, karena memang udah kaya. Nah, ya kan, Singapura malah paling kaya loh, Singapura tuh 90.000, in the world, ya kan 2 kali Belanda tuh, ya kan. Nah mereka kalau you go to Singapura kan mereka modern semua sektornya, ya kan, productivity high, technology driven, manpower itu school enrollment rata-rata graduate bos. Nah school enrollment kita SMP bos, jadi rata-rata pendidikan bangsa kita tuh SMP bos. Dan SMP pun masih kalau dibawa ke sana ke dunia barat mungkin dikatrol jadi SD. Oh. I still remember when I went to Holland, ya kan dengan ijazah SMA aku, nggak diakuin mas, nggak diakuin, makanya aku pada waktu aku itu mesti bikin yang namanya colloquium doctum. Apa itu? Colloquium doctum itu ujian masuk ke universitas. Oh. Ya kan kita dikasih materi-materi untuk kita pelajarin sendiri, kita ikut ujian dan kalau lulus bisa masuk. Karena apa? SMA kita tidak bisa langsung mengirim kita ke universitas, tidak diakui. Oh, kayak kejar paket lah gitu di situ. Iya. Oh. Nah jadi ini sangat parah, sangat parah. Nah, ini problem sangat parah SDM kita misalnya. Ya. Itu yang ini lagi-lagi yang banyak diprotes juga, ada keresahan juga. Militer perwira-perwira militer jadi masuk nih ke perusahaan-perusahaan, ke BUMN untuk memimpin korporasi. Karena memang tadi kata memang kita kacau banget nih mungkin nih orang distrust. Jadi Makanya kayaknya tentara butuh. Nah, apalagi negara yang Om sebut tadi, China, Singapura gitu. Itu Sejarahnya Otoritarian. nggak demokrasi gitu loh, nggak demokrasi amat lah. Iya. kalau gitu, Om. ya kan gini, pada waktu Indonesia merdeka tahun 50-an, perusahaan-perusahaan Belanda dinasionalisir, ya kan? Kan kita nggak punya orang manajemen. Bung Hatta bilang, kan setahu aku kepada Soekarno, no jangan diusir-usirin dulu no. Ini udah nasionalisir perusahaan, siapa yang mau ngerunning, ya kan? Ini bule-bule Belanda nih yang running. Iya kan? Abuleke, Ya, makanya kan kayak Malaysia kan persemakmuran dulu tuh, ya kan, karena adaptasi ya kan. Nah akhirnya apa? Jatuh ke tangan militer kan. Perusahaan-perusahaan yang dinasionalisir, ya kan. Nah di sini lah bentrok dengan PKI bos, karena PKI pro buruh. Ya kan ya, ini sejarahnya panjang nih, ya kan, Ibnu Sutowo, ya kan, pegang Pertamina, ya kan, sampai Pertamina bangkrut lah tahun 70-an, ya, corruption pada waktu itu, ya kan ya. Nah ini sampai sekarang ini kalau dibilang militer lagi masuk, ini persis mengkopi sejarah itu terulang, 50-an. Menurut Gitu. lu udah, maksudku alasannya tepat nggak militer masuk lagi Om? Gini ya, ya. Dirut Bulog militer nih, banyak lagi nih Om kayaknya nih ya. Ya gini bos, I don't care dia militer atau tidak, ya kan. Yang penting lu punya expertise. Aku nggak bilang nggak harus militer, ya kan. Kalau militer memang punya expertise, punya skill, manajemen, experience, ada track recordnya bahwa he is able to run the company, then no problem. Yang menjadi question mark, Mana bisa punya experience run company ini Ya kan susah militer juga. di reformasi nggak boleh berbisnis Om. Iya kan dia nggak nih, salah satu reformasi militer. Terus gimana dia buktiin ya kalau Dia kembali bisa ke barak kan run the- filosofinya kan. ya kan harusnya kan begitu ya. Aku kan bilang begini, kita jangan curiga dulu, ya kan. Ya kan? Dan dia punya expertise apa enggak? Dia punya pengalaman apa enggak? Dia punya track record apa enggak? Punya manajemen skill apa enggak? Ya kan? Nah ini kan harusnya fit and proper ya. Ya kan? Ada nggak fit and proper Ini testnya? Om ini menggunakan indikator berlari untuk mengukur kemahiran ikan yang nggak bisa lari. Iya, iya, nah itu sama kan. Ini kan iya kan. Ikan kan bisa berenang. Berenang, jago Ya dia. kan berenang gitu kan. Ya kan? Burung yang lari. Terbang. Iya, burung tuh paketan lari Om. gitu ya? Iya kadang-kadang Udah burungnya loncat nggak lari ya? sendiri, cuma ada paketnya. Ya kan gitu. Kalau menurut aku sih gini, setiap orang yang in charge untuk merunning BUMN itu harusnya ada fit and proper testnya. Ya kan, siapapun dia, kita mau komisaris, mau BOD, ya kan ada suatu forumnya, forum expert, ya kan yang melakukan fit and proper untuk mereka yang dicalonkan.
Itu lebih fair. Ketimbang kan sekarang kan istilahnya begini, oke you are close to me, lu mau apa nih? Jadi komisaris di mana, jadi BOD di mana, kan kayak Jadi gitu political jadinya. appointee dong jadi. Iya, ya kita nggak bisa nolak kata-kata political appointee tadi gitu loh ya kan. Nah sekarang mau dibawa ke Danantara yang katanya wah akan itu ya di question mark lagi gitu loh. Apalagi gampang kontrolnya dalam satu rumah gitu kan ya. Jadi Om Ferry apa nggak terlalu problem nih ya kalau banyak perwira aktif, TNI aktif yang Bukan nggak terlalu problem, Bos. apa harus buktikan Enggak, Harus dia pakai indikator yang expertise dan experience. iya, yang mana itu sebenarnya problem. Tapi dia nggak bilang gitu. Dia paksa kita untuk bilang itu. Gitu. Iya benar jadi. Ya nggak apa-apa dong gue lemparin bola ke sana. Dia pakai Dia ngambil KPI. teler semua bos. Dia pakai KPI yang tidak mungkin dipenuhi oleh militer. Karena dia bilang tadi apa harus punya experience dan expertise. Iya, gimana caranya kita bayangin tentara dari pangkat letkol running usaha ini secara terbuka jadi CEO kan nggak mungkin, Bos. Wong amanah reformasi tentara kembali Beli ke barat. kan. Ya itu kan kalau memang faktanya seperti itu masyarakat berhak untuk komplain lah ya. Komplain in the sense bahwa waduh ini not proper gitu kan ya. Gitu kan. Jadi ya everyone knows that lah. Jadi akhirnya orang kan curiga. Ini pemerintahan ini kok kayak begini kan bisa. Ya kan itu kan merusak nama citra pemerintahan dan presidennya. Kalau seperti ini terus berlangsung ya kan ya. Kembali lagi siapapun kalau Anda appointed untuk menjadi memimpin satu perusahaan harus melalui fit and proper test. Nggak bisa enggak. Saya dulu waktu di PPA mau jadi komisaris anak usahanya, saya harus fit and proper walaupun dalam satu rumah. Dites dulu fit and proper. Nah kalau nggak lulus saya jangan nggak bisa masuk. Tapi kan fit and proper test di negara ini kita tahu sendiri juga. Iya, tergantung ya, bisa dibikin fit and bisa dibikin proper. Iya, jadi artinya begini, trust untuk setiap langkah yang ada di negeri ini tadi dengan kerusakan yang ada, akhirnya orang losing trust, Bos. Kan tadi katanya ya kan, oke, kita fit and proper. Nah, yang ngetes siapa? Kan bisa. Ya itu pertanyaannya. Nah, kan akhirnya semua curiga. Om, tapi kok gue dengerin penjelasan lu ini Om, kayak kita nggak punya menteri keuangan sejago Bu Ani aja gitu ya. Maksudnya Bu Ani ini kan kita udah tahu lah credibility. Menteri Keuangan terbaik di dunia. Iya betul. Iya kan? Managing Director World Bank. Kalau Om Ferry kan kalau jadi Menteri Keuangan terbaik di dunia dan akhirat. Harus gitu. Kalau kata Om Ferry gini, mungkin gue bukan pialang terbaik tapi gue pialang termahal. Itu mah kunci. Kalau sokongan itu bos. Gitu benar. Ya, gue bukan pengamat bola terbaik, tapi gue pasti pengamat bola termahal. Iya benar. Benar. Dua orang tua songong. Lagi deh kan. Iya benar sih ya. Maksud gue, ini kan ada Bu Ani Om. Ya. Kebanyakan orang-orang yang ada di level jajaran ekonominya Pak Prabowo, ya itu juga peninggalan dari Pak Jokowi. Ada Pak Erlangga di situ, masih ada Bu Ani Menteri Keuangan. Ya, Pak tapi AGK di perindustrian, ada Jenderal Luhut di Dewan Ekonomi think tanknya Pak Presiden. Bahlil. Pak Bahlil. What do you think, Om? ya enggak bisa. Kayak kita gini lah, karena memang mereka tadi kan ujung-ujungnya kan, karena memang mereka memang the best people, ya kan in the government. Lihat aja respon market, lihat aja respon rupiah, ya kan. Kan kalau respon market memang positif, kayak zaman Jokowi ya pada awal ya, Pak Jokowi naik 2014 2015 kalau nggak salah. Itu indeks saking kepercayaan trust kepada Pak Jokowi. Itu indeks tuh naik dari 6.600 ngatir sampai 7.600 loh. Because of trust. Terlepas dari masalah apakah orang-orang ini memang capable or not. Kalau trust tuh langsung ngaceng ya. Ngaceng langsung. Kembali Ini lagi, kan emang ini orang kan nggak trust sama Bu Ani? ini kan terbalik. Ya kan bukan Bu Aninya loh kembali lagi. Ya kan menjadi masalah kembali lagi fiscal space kita sempit dipaksa untuk mendanai proyek-proyek yang tidak ada maknanya. Yang merupakan pemborosan. Terus terang still I believe and still I say it bahwa proyek kayak makan bergizi gratis ini pemborosan yang sangat dahsyat. Dan akhirnya kapital kabur, Bos. Simple kok, market nggak percaya dengan this government. Ya kan, you are waras or not sih, you have no money and lu bikin program-program yang makan duit yang luar biasa dan tidak ada faedahnya. Unless
you borrow the money untuk investasi. Misalnya kayak Jokowi, ya kan? Dia memang minjem duit, utang, surat utang negara beredar, tapi kan buktinya dia bangun infrastruktur. Ya kan? Tapi kan ini investment di manusia, Om. Kalau bahasanya kan kayak gitu. Bos, kalau ngomong investment di manusia, ya kan? Satu, risikonya sangat tinggi. Kan kalau ngomong investment risk, lu bener nggak sih lu kasih makan bergizi gratis di sini ini hari yang IQ-nya 78 ya kan? Setelah 10 tahun IQ-nya udah kayak Einstein 150. Gue gak berani ketawa. Gak berani. Gue gak tahan mantan. Gak berani gue, gak berani. Itu kan. Ya, nanti ke kamera pas editing ke beliau aja. Gak berani gue. Ya kan itu kan question. Oke, fine, you have a good Mungkin person. benar ya omongan Om Ferry, tapi gue gak berani ngomong kayak gitu. Enggak, gini aja buktinya. Anak-anak yang tidak kurang gizi, kita lihat banyak di video-videonya. Misalnya anak-anak SMK, wajahnya seger-seger, berseri-seri, bercanda kiri kanan, badan nggak kelihatan kekurangan gizi, bos. Begitu ditanya anak SMA loh, 8 kali 7 berapa? Pusing. Apakah karena kurang gizi? Nah, mereka nggak kurang gizi kok, badannya sehat-sehat. 9 kali 6 berapa? Pusing. Come on, dibandingkan with my generation, gizi anak-anak sekarang lebih bagus loh. Ya. Ya kan? Karena perkembangan. Ya kan ya? Kok hasilnya dengan gizi yang lebih bagus kayak gini. 9 kali 6 bingung. Zaman aku orang 9 kali 6 anak SD udah bisa jawab, bos. Ini anak SMA loh. You can imagine, apakah it is about gizi? No. About what? Emang dari sononya geblek. Kalau ngomong inteligensi kan, ya kan bukan Kamera ke dia aja. Dalam berisiko tinggi nih ya. Itu risiko tinggi investasi. Ente bilang katanya oke kita invest di manpower. Come on man. Hasilnya apa? Kalau mau invest di manpower bukan gizi. Sistem pendidikan, fasilitas pendidikan, laboratorium, guru-guru yang benar. R&D gitu. R&D yang tinggi. Libatkan swasta. Jadi kalau menurut lu, kalau kita bandingkan, Pak Jokowi program-programnya lebih applicable dong, Om. Secara ini ya. Kalau tadi kan ini retorikanya kan bagus sih, Om. Apa pidatonya oke, kita tahu misi dan ketulusan hati Pak Prabowo untuk membuat ini lebih baik kan kita tangkap itulah di kamera. Terlepas dari isu-isu yang mendera Pak Jokowi, ya kan, Pak Jokowi juga tidak sedikit kekurangannya lah ya. Banyak. Tapi kalau aku naik MRT, aku naik LRT, aku naik kereta Jakarta Jogja, aku nggak bisa bilang itu bukan karya dia loh. Itu karya dia. Ya kan ada hasilnya. Ya, transportasi yang bagus, ya kan. Walaupun duitnya dari utang. Ya kan? Tapi at least aku rasakan manfaatnya. Ya kan ya? Sorry to say that. I'm not pro Jokowi ya. I'm not pro siapa-siapa. Tapi based on fakta. Kita nggak bisa deny bots. Ya kan? Ya kan? Itu fakta loh. MRT, LRT, kereta, Jakarta, Surabaya, Jakarta, Jogja yang bagus. You can pilih kelas ini, kelas itu. Tertata bagus ya kan. Nah itu tidak terlepas dari peran Jokowi selama 10 tahun. Right? Ya kan? Nah sekarang dengan makan bergizi gratis. Apa yang gue dapatkan bos? Dan itu ratusan triliun. Dan itu bukan investasi, itu konsumsi. You bilang ini investasi jangka panjang untuk manpower. Ini gara-gara stunting, itu aja udah salah. Stunting itu bukan mengobati dengan gizi. Stunting itu preventif. Dari perut ibu sampai balita. Nah ini nggak sebesar ini dan yang dibutuhkan. Ya kan cuma kepada ibu-ibu yang memang berbakat stunting anaknya karena kekurangan gizi. Tapi anak-anak yang sudah bergizi ditambah gizi bukan ditambah pinter bos, ngantuk malahan. Kan gitu. Kalau dari penjelasan Om ini saya berkesimpulan di pemerintahan ini jargonnya harusnya perubahan. Gue baru mau nanya itu. Jangan-jangan kalau Anies Baswedan menang yang jadi keberlanjutan. Pertanyaan gua dari 100 hari ini, lu menurut Om seberapa cocok pemerintahan ini menyandang jargon keberlanjutan? Gini, ini sebetulnya keberlanjutan kan itu jargon kampanye ya. Jargon Kan politik. harusnya sama dong antara
Ya nggak Masa marketing sama barangnya beda kan orang bisa komplain. Campaign and govern Iya. kan harusnya Iya ini ente bilang nih di iklannya ini bisa bisa genjot nih barang nih, tapi ternyata Iya enggak. kan janjinya 8%, ya kan berapa belas juta lapangan kerja yang akan dihasilkan gitu kan. Tapi kan kalau saya lihat outlook ke depan, kita bisa 5% aja, I'm worry kita nggak bisa. Ya kan mungkin tahun ini really? dengan fiscal space kita yang semakin sempit, ya kan, dengan program-program yang sangat boros bukan berupa investasi, ya kan. Yang ketiga dengan sentimen negatif pasar global, ya kan. Yang keempat dengan geopolitical tension dan Trump ya. Kalau ngomong global uncertainty, ya kan ya. Kita lihat harga komoditi sudah drop akibat Trump, sedangkan ekspor kita terbesar adalah komoditi. I'm not sure bisa 5% loh. Bisa 4,8%-nya udah bagus. Jangan ngomong 8% lah. Ya kan, kalau ada orang yang ngomong 8%, jawabanku simpel, endas. Tapi lo lihat ini mewarisi atau menampilkan wajah keberlanjutan seperti jargon kampanye atau Enggak ada keberlanjutan juga kalau ternyata sentimen kita negatif. Ya kan kalau ternyata ekonomi kita turning down, bukan turning up, ya kan nggak ada keberlanjutan. Ini satu rezim yang berbeda. Jadi rezim yang lalu, ya kan udah lewat. Ini rezim baru. Rezim baru yang disambut oleh market negatif. Itu indeks turun, dolar naik. Di mana keberlanjutannya? Untuk indikator-indikator ekonomi itu kita hari ini relevan nggak sih ngomongin kebebasan dan demokrasi juga masih? Gini, ya itu kita kan istilahnya kalau demokrasi kan tidak bisa dibatalkan. Ya kan ngomong kebebasan ya semua orang dengan udah iklim demokrasi yang berjalan lebih dari 25 tahun ya sejak reformasi gitu lahir ya kan. Kan nggak bisa di-curb ya kan. Anda mau katakanlah wah demi kembali lagi ke zaman kejayaan Pak Harto kita bisa 6,5%, maka kita harus otoriter. It's not the solution. Jangan bermimpi. Rezim Soeharto berbeda dengan kondisi global, kondisi lokal hari ini. Berbeda, Bos. Jadi nggak bisa kita memutar balik jarum jam dinding. Karena kemarin kan baru ada laporan dari Economic Intelligence Unit yang mengatakan indeks demokrasi kita menurun gitu. Ya kalau memang itu indeks demokrasi menurun, ya itu kan masalahnya kembali terutama tentu mengenai hak-hak asasi manusia. Nah karena yang kedua tidak langsung terkait dengan masalah economic performance. Ya kan ini different story lah, ya kan. Pada waktu Soeharto yang katakanlah orang everyone at a time knows Soeharto is diktator, ya kan. Tapi sama kayak saya Xi Jinping. Xi Jinping diktator, ya kan. Cina you know komunis macam-macam gua hajar. Tapi kelebihan diktator di Cina adalah kalau dia tidak perform dia bahaya. Maka tuntutan dia menjadi diktator adalah you show the world bahwa ekonomi lu fine. Kan gitu. Aku pikir sama Soeharto. Soeharto itu bakal goyang kalau ekonomi kita kacau balau bos. Nggak mungkin dia bisa bertahan 32 tahun. Dan terbukti ya. Dan begitu terbukti. ekonomi kita kolaps, Iya. dia juga kolaps. Dia kolaps. Ekonomi flourish itu adalah cost yang harus dibayar to be a good dictatorship sebenarnya. Exactly. Kayak Lee Kuan Yew kan pemerintah Singapura kan sustain sampai lu tahu nggak? diktatorshipnya itu Dan lu tahu dibuktikan nggak, dengan Singapura itu bikin perumahan sebanyak itu. Perumahan housing itu. Semua yang vertikal. Itu tahu nggak lu? Notaris perumahannya siapa? Nama perusahaannya? ini Lee kan Lee and Lee. Iya. Temasek itu Lee and ya, headnya istrinya Lee. Lee Hsien Loong. Tapi Lee and Lee ini diskriminatif. Ini dibilang nepotisme. Tapi hari ini kita nggak pernah dengar di Singapura ada konflik masalah surat-surat perumahan atau pertanahan. You can be a dictator, but you have to prove something ya. Exactly. It doesn't matter whether you are a dictator or not. Jadi benar ya, ada orang bilang gini, that we need adalah a very kind and a good dictator now. Ya sekarang kan gini, when you say that, ya kan, what is kind? Strong leader. Nah, what is gini, that you must remember leadership.
you have leadership or not if you are a leader. You can control the country or not. You can manage the economy or not. That is Deng Xiaoping. That is Lee Kuan Yew. That is Xi Jinping. Artinya Om, gini, approach dari Pak Prabowo untuk menjadikan Indonesia ini sebagai negara yang berbicara di panggung global dengan kebutuhan hari ini itu nggak sinkron dong. Yang mana kebutuhan hari ini ya harus ngurusin daily politics, harus ngurusin market perception, harus ngurusin approval rating, harus ngurusin good policy, reform policy di dalam negeri gitu. Ya memang dituntut banyak kemampuan ya. Dalam hal ini seorang leader harus sangat-sangat Superman lah. Karena burdennya banyak ya kan. Politik ini kan kalau dibilang politik ya you must remember dalam politik banyak Brutus. Ya kan? Ya kan, you don't know, ini hari you kiss me, ya kan, tomorrow you kill me, ya kan gitu. Ya kan? Dalam politik memang berat. Tugas Pak Prabowo itu berat, tapi kan seharusnya begini, ya kan. Oke, bagaimana meminimalisir beban ini? Ya kan, harus ada skala prioritas, Bos. Dan aku belum lihat nih skala prioritas yang kemana, kan gitu kan ya. Contoh lah, kembali lagi, udah ketahuan kita nggak punya duit, ya, masih dipaksakan makan bergizi gratis. Kenapa tidak dirasionalisir? Itu kan dulu juga Pak Jokowi memaksakan juga dalam tanda kutip membangun infrastruktur. Ya akhirnya utangnya tadi kata Tadi kan utangnya dari 2.800 triliun menjadi 7.800 triliun sepanjang perjalanan Pak Jokowi. Kalau nggak salah kan segitu ya. bangun IKN itu Dipaksakan juga ya kan. Tapi gini loh ya, memang contoh lebih lagi kelebihan bangun bandara Kota Jati misalnya. Jadi apa? Gitu kan, yang di Jogja sana kan aku turun. Tapi kan bandara yang berfungsi jauh lebih banyak om dibandingkan Persis, Mangkrak, kan? pasti ada cacatnya, ya kan nggak mungkin sempurna. Kurangnya banyak jadi. Kurangnya tetap ada. Ya. Tinggal masalahnya kita kembali lagi lihat indikator-indikator ekonominya, ya kan? Indikator seperti tadi kepercayaan investor, ya kan? Jokowi masih sedikit banyak walaupun tadi katakanlah ada kelemahan-kelemahannya ya kan, terlalu over confidence dengan infrastruktur padahal nggak ngangkat ke 7% juga. Ya kan tetap aja 5% kita ngucek-ngucek di situ janjinya kan 7% gitu lah ya. Nah tapi at least hampir tidak terjadi capital flight seperti sekarang yang dalam jangka pendek itu gila. Nah kebaikannya om. Kalau bicara kebaikan, tadi kan kita lihat bagaimana di awal pemerintahan ini banyaklah hal-hal yang dalam perspektif Om Ferry keliru lah ya, perlu dikritisi gitu. Yeah. Kalau yang menurut Om Ferry udah on the right track, udah tepat banget tuh apa? The three things lah. Nggak ada ya. Serius loh. Sorry to say that, I don't see anything. Really? Aku sebagai analis, yang bagus ya aku bilang bagus. Angka 3. Nggak bisa aku bilang angka 2 kan gitu. Nggak bisa. Karena terus terang malah I'm worried. Kalau ini udah dimulai dengan GCI di downgrade oleh Goldman Sachs, oleh big houses loh. 20.000. Ya kan? Ya kan? Bukan tidak mungkin sovereign rating kita di downgrade. Kalau itu terjadi, 20.000 loh dolar bos, kita tambah susah. Jadi apa yang bagus dari pemerintahan ini? I don't see anything. Sorry to say that. Oke. Lu masih ada pertanyaan? Udah, Om ini ujung nih. Tadi saya kirim foto Om sama Coach Justin. Terus dia balas. Itu di tweet ya. Sampai jumpa lagi ya. Thank you for inviting me.